Kembali lagi di podcast Couple AJ. Itu adalah hadiah nikah kita dari Kak Gita dan Bebita juga Kak Aji. dan juga Kak Aji suaminya ya. Bukan pacarnya. Oh, pacara dia. Thank you Kak Gita Bebita. Yes. Ya kan? Nah, Ya. kita membahas tentang proposal, ngelamar. You gimana waktu itu pas melamar you? Ya mendingan dari you kan yang deg-degan. Kan you yang mengalaminya. Oh, me happy. maksudnya ceritanya masa kayak ya mesti nggak terlalu happy ya, tapi ya thank you ya udah You ngelamar. kenapa sih setiap di podcast ini you nanya-nanya me? Ini kan podcastnya berdua, me juga berhak nanya-nanya you. Kan udah baik ngomong yang ke orang-orang ini. You aslinya, nih gue mau ngasih tahu aja ya, ini me bebas kan? Bebas. Gue mau ngasih tahu aja ya, Oza tuh adalah tipe orang yang paling pendengar. Jadi kalau misalnya kalian lihat dia di kontennya nih, bener-bener kayak nyebelin apa dan segala macam, dia tuh aslinya tuh nggak kayak gitu sama sekali. Dia tuh setiap gue cerita apa, dia kayak oh terus yang gitu-gitu terus. Malah you jadi jarang cerita kan? Kok Mi jadi terus? Lu dengerin di sini? Omongan Mi? Jadi kita waktu itu lagi Di Medan. di Medan ya kan, karena ada acara Mi sama Ayah-ayah gitu. aku hari dan ayah. ayahku, ya Mi sama hari Sastra ayah. yang MC, ada Habib Jafar, ada banyak lah kan itu. Ada Z juga waktu itu, tapi gue nggak terlalu banyak ngobrol. Nah, habis itu pas malam, pokoknya kayak yang temenin Mi bikin konten. Terus kan Mi kayak nanya gitu kan, kayak kok ngapain sih ngajak Mi? Biasanya ngajak Sastra atau Apos gitu untuk Iya. bikin konten bla 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 bla. Enggak, karena Mi disuruh endorse venue ini. Jadi mereka tuh barter yang gitu. Udah include sama acaranya. Oh ya udah gitu. Habis itu di mana syutingnya? Di restoran rooftop atas gitu, Mi bilang. Habis itu pas kita ke atas, pokoknya Mi bawa kayak Saramonic gitu, ya kan, kotak Saramonic. Nah, terus pas Mi buka ternyata isi Saramonicnya adalah Cincin. cincin. Mi inget banget hal pertama yang keluar dari Mi kan, will you marry me? Terus kayak orang panik kan, mau dilamar gitu. Terus yang keluar, thank you. Terus pas Mi pulang ya, pas di rumah, hah kok orang dilamar, will you marry me? Thank you. Kan harusnya yes I do. Yes, I kan? do, iya. Terus kayak Mi, will you marry me? Sambil rekam, thank you. Thank you. Langsung waiters cafe itu juga kayak sambil bawa wine gini yang waktu itu. Thank you. Tapi yuk kaget gitu, atau yuk nyangka Kaget, kayak ini kayak gue mau kaget. dilamar nih. Kaget. Mi inget banget hal pertama yang keluar juga di otak Mi adalah Mi langsung nanya kan, ini berapa nih harga cincinnya? Jangan mahal-mahal nih, cincin tunangan doang, karena ini nggak bakal dipakai lama. Iya. Mi udah ngingetin itu kan. Alhamdulillah you beli sesuai dengan harga Kapasitas kita. Kapasitas yang bagus. Soalnya Mi sebenernya dari dulu Mi pengen kayak ngelamar tuh yang gong gitu, yang karena Mi nonton How I Met Your Mother tuh kayak di sana ngelamarnya Barney ngelamarnya kan keren banget Iya. gitu. Jadi spoiler alert. Jadi dia kayak pura-pura jadian sama cewek lain dulu. Ternyata dia ngelamar cewek yang ini gitu. Nah, tapi kalau kita praktekin itu di dunia nyata kan, you keburu jadian sama cowok lain kan. Kalau kayak gitu. Jadi, ya How I Met hanya untuk ditonton aja gitu. Jangan dipraktekkan ya guys. Terlalu riskan untuk di real life kayak gitu soalnya gitu kan. Nah, Iya gitu sih. tuh. Benar. Yang Tapi menurut Mi lamaran tuh nggak penting. Yang penting tuh adalah kaget atau enggaknya. Untungnya Mi shock sih waktu itu. iya, nah tadi sempat ngobrol sama Bang Adri juga kan. Waktu Mi pengen tour tuh. Sebelum tour itu yang terus kayak, lu di Jakarta closing mau ngelamar gitu kan. Mi mikir kayak, iya kali ya, gue habis stand up gitu, special show, abis itu gue ngelamar. Tapi kayak agak norak gak sih yang? Nora sih lumayan kayak ditonton segitu banyak orang. Iya, terus orang kayak, wuh. Iya, enggak sih. Pick me. So asik ya? Udah itu show kan udah tentang lu. Lu mau tentang lu lagi jadi kayak tentang lu kuadrat. Untung gak jadi ya yang. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, nanti kalau ada orang yang kayak gitu kita malah dijudge. Enggak bercanda, Oh boleh iya aja. gak apa-apa, tapi kalau orangnya you, pasti you kayak, Mi nggak suka. terus you akan gimana di panggung? Thank you. Oh sama kayak di kafe. Thank you ya. Oke, thank you ya. Nanti dulu ya. Terus Bang Adi dari bangku penonton, gitu juga. Itu intinya itulah kisah ngelamar kita ya. Iya, Yang, happy. Nah tapi seperti biasa, Ada kisah-kisah lain. mikirnya itu udah wow kan. Ternyata selalu ada orang yang lebih wow. hebat dari kita yang gitu, ya kan.
Jadi ada orang nih, dia ini orang Jepang yang, ya kan. Jadi dia tuh mau ke rumah ceweknya gitu, oke. Terus kayak dia nggak nyampe nih. Di mana kamu? Di jalan gitu. Terus lama banget nyampe, pas nyampe kayak, loh, kok baru sampai? Iya, aku habis berkendara 4.000 mil. Itu berapa kilo tuh? Nggak tahu lah. Pokoknya dia habis nyetir jauh banget gitu. Ngapain? Tadi di Google Maps, dia nulis, marry me. Gitu. Oh, tahu Mi. Pernah baca ini pas siaran. Iya kan? Sayangnya ceweknya pakai waze, jadi dia ditolak gitu. Iya, Diterima yang, iya. iya kan? Gitu. Itu effort tuh bagus. Itu effort, dia nyetir 4.000 mil orang Jepang ini. You bakal nggak kayak gitu? Naik dongfeng. Agak berepet di mil ke 100 takutnya. Dongfeng berebet sih. Dulu dongfeng berepet. Tapi ini oke loh. Iya. Bagus nih, ini mesti dicontoh. Mesti contoh, iya. Dongfeng kenapa berepet sih? Ya itu, gara-gara apanya gitu mesinnya kotor. Oh gitu? Bukan karena kita salah beli bensin? Maksudnya emang gue waktu itu belinya di bensin eceran, jadi salah gitu. Payah banget, beraninya cuma nyenggol Gen Z. Giliran yang sekarang lagi isunya hangat, nggak berani diomongin. Kan ada yang komen juga di TikTok ya, Bang, lu jangan ngomenin tren doang, sentuh dong yang gede nih, kayak Pertamina kan. Terus balas kayak, sorry Jaksel mainnya di mobil listrik gitu. Iya, padahal emang takut kan. Bang, janganlah. Udah banyak yang lain yang speak up itu. Enggak, Ayu udah berani. Enggak jadi. Enggak, dulu itu. Nah, ini ada lagi nih yang. Jadi, ini di Cina nih. Seorang mahasiswa di Jilin. Ya kan? Dia bukan dengan ribuan bunga atau berlian mewah. Tapi dia minta bantuan 1.000 orang. Jadi kayak, namanya itu 1.000 bentuk. Oh, jadi dia kayak sama ceweknya, ayo ke rooftop kampus yuk gitu kan. Terus pas dilihat, ternyata udah ada 1.000 orang bentuk love gitu, bentuk 2 hati gini. Untuk ngelamar ceweknya. 1.000 orang Cina dikumpulin sama dia. Nah itu asal-muasal COVID kalau nggak salah. Bukan. Maksudnya dia ngelamarnya kayak gitu. Oh gitu? Kok ada ya 1.000 orang mau kayak gitu ini yang? Dibayar lah. Dia mahasiswa. Oh, dia mahasiswa. Bisa agak males ya kalau nggak deket-deket banget, kayak ngumpul, misalkan di Trisakti. Ngumpul dong di Tugu Trisakti, ada tempat nongkrong. Iya. Ngapain? Misalnya senior tuh mau ngelamar ya. Iya. Terus pas gue ngumpul lu kira demo lagi. karena Trisakti kan. Takutnya orang kayak, ada apa nih? Oh, ngelamar. Gue pikir ada masalah negara. Tapi ternyata bener yang ada yang menduga pria yang melamar tersebut tergolong orang kaya karena mampu membayar pasti dibayar 1.000 orang sukarelawan untuk kebersihan lamarannya. Iya gitu. Pasti ya memang paling depan. Ada lagi siapa lagi yang mau lamaran? Soal dibayar ya. Dibayar nangkring di rooftop berapa 12 jam. Dan ceweknya juga mau nolak juga agak susah tadi disorakin sama 1.000 orang kan. Tapi mungkin mereka masih langgeng sampai sekarang orang Cina ini, mudah-mudahan ya. Amin. Nah berikutnya ini dari orang US yang ini dong yang bacain boleh nggak? Oke, tar dulu. Tapi Mi suka nggak ngerti sih. Cuman nih, pokoknya dia insinyur. Dia insinyur ini lamar kekasihnya dengan cincin dari beton. Nah, maknanya katanya dalam. Ini dapat dari mana sih yang berita-berita kayak gitu? Jadi dia tuh namanya Yugoyo. Namanya Yugoyo. Telah mencari perhatian dunia dengan kisah lamaran tidak biasa. Dia tuh insinyur. Terus habis itu dia menggunakan cincin beton untuk melamar kekasihnya. Padahal cincin biasa tuh kadang kalau kita lagi agak gemukan tuh agak pegel tau yang. Iya, apalagi yang beton kan. Makanya kadang ngerasa kalau ini lagi smooth gini, oh mungkin berat badan gue turun nih gitu. Kalau lagi rada-rada ini tuh rada-rada kenceng. Ya kan? Iya sih. Iya. Kayak pas awal yang itu kayak agak kesakitan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Untungnya berkat Dermalicious, akhirnya cincin ini bisa. Terima kasih Dokter Tia dan Dermaster. Terima kasih Dokter Tia dan Dokter Fania, Kak Wilson, Kak Gita. Oke, itulah yang ya. Ini terakhir nih yang. Apa? Jadi ada lagi-lagi orang Cina nih, kayaknya orang Cina sama orang Jepang tuh kalau ngelamar nggak mau yang biasa-biasa standar ya mereka ya. Heboh gitu. Nah jadi orang Cina ini mencoba melamar kekasihnya dengan cara yang unik gitu. Dia membentuk simbol hati dengan 99 iPhone 6. Ini tahun berapa?
Ya pasti tahun waktu lagi iPhone 6 ini ngetren. Oh, kayak ibaratnya sekarang ini ngerangkai dengan iPhone 16 Pro Max. Iya, atau mungkin 14 gitu kali. Pokoknya dibentuk love sama dia, pakai iPhone, terus kayak baru dibilang kayak will you marry me gitu. Nah, tapi ini ada terusannya. Meskipun usaha dan biaya yang dikeluarkan sangat besar, lamaran tersebut ditolak oleh sang kekasih gitu. Coba iPhone 6-nya yang 16 Justru- plus baru diterima mungkin. Justru kekasihnya kayak, lo kita kan Cina, Xiaomi dong gitu. Harusnya. Kenapa iPhone nih produk barat nih gitu, ya kan? bener. Harusnya Xiaomi atau Realme. Gitu. Harus Xiaomi atau Realme mungkin tuh diterima kayak. Berarti itu menandakan bahwa uang itu tuh bukan segalanya yang Betul. sebanyak apapun uang kalau seorang tuh tidak nyaman. Tidak akan diterima lamarannya. Tapi feeling me tuh iPhone ada yang diambil satu. Sama si pembela ini. Iya, Jadi kayak, kalau menjadi ceweknya. berarti lebih diterima tadi orang Jepang yang nyetir 6.000 kilometer. Berarti Gitu. ini membuktikan bahwa cewek-cewek itu nggak matre, tapi mereka adalah orang yang memilih kenyamanan. Betul. Tapi nyaman ditambah uang, kita lebih happy. Pasti jujur aja, pasti jujur. Bener. Ini padahal cewek udah orang Chinese nih yang orang bilang pelit ya. Dia aja masih bisa menilai kayak nih duit nggak ini nih. Nggak ini. Atau emang si cowoknya dia ini iPhone memang bukan dia pamer kekayaan. Emang dia kerja di counter mungkin kan. Jadi kayak gampang aja gitu untuk lu punya Dia minjem iPhone kali banyak. ya? Mungkin gitu. Intinya ada tips untuk yang mau ngelamar ceweknya? Gak usah terlalu yang heboh-heboh, Ya. yang santai aja, yang simple tapi meaningful. Karena yang penting kan cowoknya, Bukan gimana proses ngelamarnya. proses ngelamarnya. Dan ingat, kalau dilamar jangan pernah bilang thank you. Yes, I do. Nah, gitu. Malu. Pas dia bilang thank you, dia bilang apa waktu itu? You're You're welcome. welcome. Oke, sampai ketemu di podcast kapan aja berikutnya.